Oke semuanya, kembali lagi bersama saya, Raihan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengembangkan produk digital kalian sendiri. Kita mulai untuk studi kasusnya. Hari ini saya akan memakai Antar dan selama series mengembangkan produk digital kali ini, saya akan menjelaskan semua presentasi-presentasinya dengan studi kasus Antar ini. Antar ini adalah sebuah layanan yang memberikan solusi praktis bagi Anda yang berada di dalam gedung, termasuk kantor, apartemen, dan sebagainya. Dengan layanan kami, Anda dapat dengan mudah mengantarkan atau mengambil barang serta mendapatkan bantuan tenaga kerja tambahan di dalam gedung. Hal ini guna untuk kalian dapat menikmati fleksibilitas, kenyamanan, dan efisiensi dengan layanan antar di dalam gedung ini. Mari kita mulai. Pertama saya akan membahas product validation. Product validation itu adalah proses maaf, proses memastikan bahwa produk digital yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna serta dapat berhasil di pasar. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko kegagalan produk dengan memverifikasi bahwa ide atau konsep produk benar-benar layak dan akan diterima oleh target pasar sebelum menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya dalam pengembangannya. Nah, saya akan membahas sedikit lagi tentang bisnis modal kanvas atau BMC. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Nah, BMC ini adalah sebuah kanvas yang memetakan model bisnis itu sendiri. Nah, di dalamnya ada beberapa komponen, diantaranya key partner, value proposition, revenue stream, dan lain-lain. Nah, kalau untuk antar seperti ini, BMC-nya. Nah, di dalam BMC ini kenapa saya bahas itu, uh, yang biasanya paling pentingnya itu adalah value proposition. Value proposition itu adalah sebuah proposisi yang kalian berikan kepada customer, proposisi nilai yang kalian berikan kepada customer. Apa itu penting? Karena nilai-nilai tersebutlah yang customer rasakan dari layanan atau produk kalian itu sendiri. Nah, saya memiliki cara mudah untuk mm, membuat value proposition-nya ini dengan cara pertama itu kalian bisa mengambil customer segment sebagai acuan untuk membuat value proposition-nya itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kalian harus memahami siapa pelanggan kalian dan apa kebutuhannya, masalah, atau keinginan mereka. Nah, untuk mendapatkan itu, kalian bisa menggunakan metode-metode seperti wawancara, survei, atau analisis pasar untuk mendapatkan informasi ini. Nah, setelah kalian dapatkan itu, kalian harus mengembangkan solusi. Pikirkan solusi spesifik yang dapat kalian tawarkan. Nah, solusi ini tuh harus bisa mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang unik dan berharga. Nah, kenapa harus unik itu? Karena keunggulan utama yang hanya bisa diberikan kalian itu merupakan uh, yang dilihat customer
dan mengapa customer itu stay atau memakai produk atau layanan kalian itu. Nah, makanya itu kalian harus fokus kepada nilai-nilai kalian itu. Hal itu bisa berupa fitur-fitur yang unik, yang belum ada, dan lain-lain. Sebagai contohnya itu, kalian bisa melihat ini bagaimana kalian bisa mematok customer segment dan membuat value proposition dari situ. Contohnya itu ada mahasiswa yang kesulitan mengelola waktu belajar dan tugasnya. Kalian bisa membuat aplikasi manajemen waktu yang mudah digunakan membantu mahasiswa merencanakan jadwalnya dan tugasnya dengan pengingat otomatis sehingga mereka itu bisa lebih fokus dan efisien dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. Contohnya itu bisa seperti Antar, yaitu sebuah penghuni menara yang tidak memiliki waktu untuk membeli makanan. Nah, kalian bisa menyediakan layanan untuk mempermudah penghuni menara tersebut dalam membeli makanannya itu. Nah, nilainya itu bisa kalian masukkan seperti contohnya itu, kalau misalnya kita telat, ada refund, dan lain-lainnya. Itu pasti membuat customer kalian itu lebih intriguing untuk customer kalian, atau menarik perhatian customer kalian, dan memberi nilai tambah kepercayaan mereka kepada layanan kalian itu sendiri. Nah, bisa tambahannya itu dalam membuat value proposition-nya itu kalian bisa membuat pay deliver-nya, yaitu sesuatu yang menghapuskan permasalahan customer kalian. Nah, contohnya jika kayak tadi itu customer kalian itu memiliki masalah manajemen waktu, kalian bisa menghilangkan permasalahan tersebut dengan membuat aplikasi manajemen waktu tersebut. Jadi customer-nya lebih bagus dalam manajemen waktu, dan kalian bisa menambahkan nilai tambah lagi, yaitu customer-nya dapat value yang lebih. Contohnya, ya tidak hanya manajemen waktu, ada pengingatnya juga seperti alarm, atau bisa memberi saran-saran seperti itu. Jadi nilai tambah yang akan membuat produk atau layanan kalian itu lebih bertahan di pasar. Nah, dalam membuat layanan atau produk kalian itu, kalian sebelum kalian membuat produk jadinya, kalian bisa membuat prototype. Apa itu prototype? Prototype itu adalah versi awal atau model sederhana dari sebuah produk atau sistem yang dibuat dengan menguji konsep atau fungsi. Tujuan utamanya dari prototipe itu adalah memvisualisasikan ide, mengidentifikasi masalah, dan mendapatkan umpan balik sebelum pengembang lebih lanjut. Prototipe dapat berupa sketsa, model fisik, atau perangkat lunak yang belum sempurna, namun cukup untuk menunjukkan bagaimana produk akhir akan bekerja. Contoh, beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk jadi prototype itu ada Figma. Nah, saya itu sering pakai Figma. Nah, Adobe XD itu seperti Figma. WhatsApp pun juga bisa, atau bahkan Google Form. Jadi, kalau mereka memesan pakai Google Form seperti itu. Nah, tahapan-tahapan dalam membuat prototype ini, kalian pertama bisa membuat lightning demo. Lightning demo itu presentasi singkat menjelaskan konsep, produk, atau fitur dalam beberapa menit. Tujuannya memberi gambaran cepat dan jelas tanpa membuang waktu. Biasanya digunakan untuk pertemuan tim atau presentasi produk untuk fokus pada poin utama dan memfasilitasi diskusi lebih lanjut. Nah, contohnya itu membuat lightning demo itu kalian misalnya mengambil produk-produk seperti fitur dari Gojek nih, atau fitur dari aplikasi lain. Nah, kalian ambil, kalian presentasikan untuk sebagai ide fitur dalam layanan kalian. Jadi imitasi untuk naik gitu. Kan imitasi juga.
Ya pokoknya biar mengikuti perkembangan lah. Jadi fitur-fitur yang terbaru bisa kalian ambil, fitur-fitur yang bagus dan lain-lain. Nah, habis ada tes skenario. Jadi setelah kalian dapat fitur-fiturnya, kalian bisa membuat tes skenario-nya, yaitu deskripsi singkat tentang tugas atau aktivitas spesifik yang pengguna lakukan saat menggunakan produk atau sistem. Ini membantu menguji dan memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan fitur-fitur produk. Nah, itu bisa ya, customer behavior-nya bisa kalian pelajari. Nah, itu untuk video lanjutan, tapi untuk kali ini tes skenario itu digunakan untuk membuat bukan memvisualisasikan uh, ke, uh, kejadian-kejadian yang mungkin terjadi atau menjadi antisipasi kalian. Nah, sebagai contoh nih, mungkin ada skenario kita harus refund nih. Yang tadi antar itu kita harus refund. Nah, kalian bisa buat skenario-nya atau kesalahan dari merekanya client side. Nah, kalian buat skenario-nya, bagaimana, apa tindakan yang dilakukan, atau kalian skenario meminta feedback, bagaimana, atau template untuk mereka memesan bagaimana hal ini untuk kalian lebih prepare launching layanan kalian dengan lebih baik. Nah, setelah kalian mencoba menerapkan uh, prototipenya, kalian coba-coba dulu, nah, kalian pasti ya bisa kalian pasti akan mendapatkan user feedback. Nah, user feedback itu uh, untuk adalah informasi dan opini yang diberikan pengguna mengenai pengalaman mereka dengan produk layanan. Ini membantu mengembangkan, memahami kekuatan dan kelemahan produk serta membuat perbaikan yang diperlukan. Jadi itu umpan balik dari uh, uh, yang pernah menggunakan layanan kalian. Nah, hal ini berguna itu dari prototipe tadi sampai user feedback. Hal ini berguna uh, sebagai product validation seperti yang di awal. Biar kalian dapat memvalidasi produk kalian, apakah produk kalian itu bisa masuk ke pasar, menyesuaikan dengan pasar, dan lain-lain. Nah, mengapa produk prototipe itu penting? Sebenarnya tadi, karena prototipe itu berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan value proposition yang tadi dengan product validation. Nah, melalui beberapa cara, yaitu eh, prototipe itu bisa menggambarkan value proposition kalian itu. Prototipe dapat memberi representasi nyata dengan nilai-nilai yang kalian janjikan. Nah, mereka itu juga bisa menguji dan memvalidasi seperti yang saya bilang tadi. Dengan menggunakan prototipe, pengembangan mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Ini memungkinkan lihat apakah value proposition itu benar-benar menarik dan berfungsi. Iterasi dan perbaikan. Jadi kalau kalian mendapatkan feedback atau umpan balik, kalian bisa melakukan iterasi dan perbaikan, memastikan bahwa produk akhir lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga meningkatkan kesuksesan di saat peluncuran. Nah, demikian prototipe adalah alat krisis yang memastikan bahwa produk memiliki value proposition yang dijanjikan dan divalidasi dengan pengguna sebenarnya sebelum pengembangan produk itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih telah mendengar presentasi saya tentang pengembangan produk digital part 1. Satu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.